Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga tenang saya untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau satu di sini. Tapi silakan kita untuk menjadi fokus dan berpikir.
Engkau sendiri telah menyampaikan kitab-kitab-Mu supaya juga dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah. Selalu bersyukur dan syukur dan menyatakan Tuhanku. Terima kasih untuk kesempatan yang masih diberikan pada setiap hari Tuhan untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan. Memuji dan menyatakan Tuhan atas semua kami dan ampunan kami boleh berkenan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami jauh masuk ke dalam akal yang kudus, mari sucikan dan kuduskan kami Tuhan, kiranya kami boleh berkenan dan layak untuk memuji memuliakan nama Bapa. Kiranya Tuhan juga berkenan berkati ibadah kami, berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan itu, yang mempunyai memberikan musik, sinar dan orang yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya benih-benih yang ditaburkan Tuhan memberkati kami, dan Kau juga berkati jemaat-jemaat yang sudah datang Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus, seringkali kita mau atau tidak benar-benar akan firman Tuhan. Kita mau atau tidak benar-benar dengan Tuhan. Di pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu mau mendengar dan peka akan panggilan Tuhan terhadap kehidupan kita. Dan kita seharusnya duduk dengan suara.
untuk menebus dosa setiap orang Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kita seringkali kami berikan kasih sayang kami, berlebihan Tuhan berikan hati. Kita berharap Tuhan membawa keberadaan kami untuk mengampuni semua yang di hadapan Engkau Tuhan. Gitu, kataan kami, tingkah laku kami, pikiran kami Tuhan, tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan kami mengampuni setiap kami Tuhan. Apabila kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, ada terbesit dosa di dalamnya. Mari Tuhan kami setiap hati kami, mari pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pengorbanan Tuhan. Kami mau menghargai Tuhan pengorbanan di atas kayu salib untuk menembus dosa setiap. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setia. Kami alaskan doa-Mu dan tangan kuasa-Mu yang kudus. Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengampuni dosa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Berita anugerah kami dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Petunjuk hidup baru untuk setiap kita, Rabi dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Kita mau mengajarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, dan kita mau beritahu Yesus kalau kita adalah anak-anak yang dimenangkan oleh Tuhan. PPK 152, beritahu Yesus. Amin.
kebahagiaan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Posisi berdiri, tangan bersangkaan untuk yang pertama berdoa mengatur latihan dan evaluasi mata layanan pada tanggal 21 Juni 2020. Dan yang kedua kita berdoa untuk pertumbuhan iman setiap kita jemaat kita agar semakin dewasa dan serupa dengan Kristus. Yang ketiga berdoa untuk sinode dengan sinode DKI agar dalam menjalankan tugas dan menjalankan untuk memajukan gereja-gereja lokal yang ada. Baik, kita akan membuka suara, kita akan berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami berdoa Tuhan untuk pelatih acara pelaksanaan dari lokasi para pengantar dan juga kami tolong bantu pada saat hari Selasa dan kami kumpul untuk mau mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik untuk memberkati acara ini. Kami akan memberikan pelatihan untuk kami dan setiap kami yang mengikutinya. Tuhan tolong sertai biarlah kami semua dalam sungguh-sungguh mau membentuk proses dan baik. Yesus kami berdoa untuk Tuhan kami seluruh umat Tuhan saat ini membantu kami juga membaca berita Tuhan. Tuhan tolong kami bisa berdoa, Tuhan tolong kami juga untuk dewasa yang serupa dengan Kristus. Tolong Bapa agar lahir dan kami banyak masalah dalam dunia ini yang kami berikan Tuhan dalam dari dalam kami dan sandaran hidup kami. Maka kami perlu berpuasa dan kami yakin Tuhan menolong kami sehingga dengan itu kami boleh menjadi saksi Tuhan. Tolong Bapa untuk sinode kami BPA Sinode juga bantu agar bekerja dengan baik-baik untuk membantu Terima kasih Tuhan, bila doa teman-teman yang telah menjawabkan pada waktunya dan membantu kami menjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, atas kami dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagi silakan lebih lagi. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Untuk para kaum wanita, saya persilakan untuk mengajukan persembahan pujian untuk malam Tuhan.
roh kebenaran penuh, dan PPK 70. izinkan kami jemaat Tuhan untuk datang untuk beribadah di gereja-Mu yang kudus di tempat ini. Saat ini ya Tuhan, Engkau tahu segala kerinduan dan isi hati kami untuk datang di hadapan saat ini. Tuhan tolong kami saat ini di dalam kami memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu membuka hati, pikiran kami agar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari secara bersama-sama. Tuhan tolong juga berkati hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan firman ini. Mohon hikmat yang berasal dari Tuhan, kiranya Tuhan tolong pakai lidah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman. Dalam firman ini dapat kami mengerti secara bersama-sama dan membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya kehendak Tuhan menjadi yang melakukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Nah, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa dapat hadir, walaupun jumlah kita tidak terlalu banyak.
tidak mempengaruhi kita untuk beribadah pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-28 sebagai dasar Alkitab kita di dalam merenungkan satu tema hari ini yang merupakan satu pertanyaan bagi kita, bolehkah orang Kristen berbahasa roh? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang 14 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Jika sudah mendapatkannya, mari kita baca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudari nanti membacakan ayatnya yang kedua sampai nanti kita di ayat yang ke-28. Kita tidak perlu diskon hari ini, kita harus baca semuanya supaya kita bisa mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Mari kita baca dengan buku Perikop sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia, dia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nabi tidak mengeluarkan bunyi yang karam, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja karena ucapan tidak. Ada banyak tanda banyak macam bahasa dunia. Sekalipun demikian tidak ada satu di antaranya yang tidak berarti. Tapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakan, dan dia orang asing bagiku. Demikianlah dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohlah yang berdoa, tetapi akalku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan roh saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Mereka ia tidak tahu apa yang engkau katakan. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa lebih daripada kamu semua.
Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam ucapan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam buku Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah Anda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk orang adalah Anda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tapi kalau semua berdua, lalu masuk orang yang tidak beriman, orang yang baru, dia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Jika kamu berkumpul, tidak lagi kau mengusulkan sesuatu yang seorang masuk, yang lain mengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mendengarnya dalam pertemuan jemaat, dan hanya oleh kata-kata oleh dirinya sendiri dan kata-kata. Demikian jauh pembacaan kita hari ini sebagai dasar kita di dalam memahami apakah orang Kristen bolehkah berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu, tentu kalau kita melihat ada banyak, kalau kita nonton di YouTube, juga kita melihat aliran-aliran lain, mereka lebih mengutamakan karunia berbahasa roh ini. Bahkan kalau kita menonton YouTube, ada bisa hanya dengan pakai jas, tumbang dalam roh. Nah, itu banyak hal-hal yang terjadi saat ini yang tidak sesuai dengan konsep Alkitab atau firman Tuhan. Maka dengan hal itu, mari kita belajar hari ini supaya kita lebih memahami, mengerti, supaya kita tidak ikut-ikutan dengan mereka yang lebih mengutamakan bahasa roh, atau yang lebih menganggap dirinya bahwa ketika mereka berbahasa roh adalah mereka yang memiliki roh itu sendiri. Jadi kalau kita mendengarkan bahwa orang yang tidak berbahasa roh merupakan orang yang tidak memiliki roh kata mereka. Tapi orang yang bisa berbahasa roh adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, tentu pernyataan itu, klaim itu adalah klaim yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan atau konsep bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul. Nah, tentu ketika kita mendengarkan bolehkah orang Kristen berbahasa roh, tentu kita tidak langsung juga menjawab boleh, kita juga tidak boleh mengatakan tidak. Tapi di sini mari kita belajar memahami seberapa bolehnya jika boleh, seberapa tidaknya jika tidak. Nah, mari kita melihat di dalam pembahasan hari ini. Saya mau mengambil sebagian dari Kisah Para Rasul nanti. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, situ adalah konsep dasar kita di dalam memahami yang namanya bahasa roh. Nah, apa itu bahasa roh? Kalau kita pahami dulu apa itu bahasa roh, atau apa itu bahasa lidah.
Nah, dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani, bahasa roh itu dikatakan di sana adalah glossolalia. Glossolalia itu terdiri dari dua kata. Glossolalia ini terdiri dari dua kata, yaitu glossa yang artinya lidah dan laleo artinya berbicara atau berkata-kata atau berbahasa. Artinya glossolalia adalah berbicara dengan lidah atau bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, tentu di dalam hal ini kita memahami bahwa bahasa roh adalah bahasa lidah, berbicara dengan bahasa lidah, atau bisa dikatakan bahasa biasa atau kata-kata biasa ya. Nah, bahasa roh di sini kita melihat bahwa bahasa roh itu berasal dari Roh Kudus. Bahasa roh adalah berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari manusia itu sendiri. Artinya bahwa ketika kita memahami bahwa bahasa roh adalah bahasa yang berasal dari Roh Kudus atau bahasa yang diberikan oleh Allah Roh Kudus kepada orang yang Dia kehendaki untuk berbicara. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa bahasa roh adalah berasal dari Roh Kudus atau berasal dari Allah dan diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk berbicara, untuk menyatakan sesuatu hal. Bahasa roh kita juga melihat bahwa bahasa roh ini adalah bahasa yang digunakan oleh seseorang atau yang dikatakan oleh seseorang dengan cara dengan bisa dimengerti, dipahami, dan dapat memberikan satu makna yang menyatakan sesuatu hal yang berasal dari Tuhan. Artinya bahasa rohnya adalah bahasa yang dapat dimengerti, dipahami oleh pendengar. Nah, bahasa roh juga disampaikan dengan cara dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini yang harus kita garis bawahi. Bahasa roh atau bahasa lidah adalah bahasa yang berasal dari Roh Kudus, di mana kata dan kalimat dapat diucapkan dengan baik, jelas, serta mengandung makna yang dapat menyatakan sesuatu tentang kuasa Allah. Jelas ya, ini adalah kata atau kalimat yang diucapkan jelas, dapat dimengerti, dipahami oleh pendengar. Ini nanti kita bisa melihat bagaimana konsepnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tentang bahasa roh. Nah, bahasa roh juga merupakan satu karunia. Bahasa roh adalah merupakan salah satu karunia seperti karunia-karunia lainnya. Bukan salah satu standar atau tolak ukur yang mengatakan bahwa seseorang itu memiliki Roh Kudus ketika dia berbahasa roh. Ingat ya, karunia berbahasa roh adalah merupakan salah satu karunia sama seperti karunia lain-lainnya. Bukan salah satu standar yang mengukur bahwa seseorang yang berbahasa roh itu adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus atau orang yang memiliki roh itu. Nah, bahasa roh adalah salah satu karunia. Seperti karunia tadi saya berikan itu salah satu karunia. Juga menyanyi salah satu karunia. Tidak ada lebihnya. Berbahasa atau berbahasa lidah adalah karunia dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, mari kita melihat bagaimana konsep bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita melihat bagaimana konsep bahasa roh. Saya akan bacakan ayat
3 dan ayat 24. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan tinggal kepada mereka masing-masing. Maka bermula mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Nah, di sini kita memahami bahwa bahasa Roh, saya ulangi lagi, bahwa berasal dari Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan ketika Allah memberikan itu, dan orang yang dikehendakinya itu dalam berbahasa lain. Dalam arti orang yang berbicara, orang yang berkata-kata, dia tidak menggunakan bahasanya yang setiap hari dia pakai. Tetapi bagi yang mengucapkan itu adalah merupakan bahasa yang baru bagi dia, yang tidak pernah dipelajari, yang tidak pernah diketahui apa itu bahasa itu. Artinya bahwa bahasa Roh adalah bahasa yang baru bagi yang berbahasa. Bukan bahasa yang sudah pernah dipelajari, bukan bahasa yang pernah diucapkan setiap hari. Dan bukan juga bahasa yang sendiri diucapkan ketika dia berdoa. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa bahasa Roh adalah bahasa yang baru bagi orang yang berkata-kata. Nah, tentu di dalam hal ini bahasa Roh adalah bahasa yang juga dapat dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu konsep bahasa Roh di dalam Kisah Para Rasul. Nah, bahasa ini adalah bahasa, bukan bahasa yang baru atau bukan juga bahasa malaikat yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk berbahasa. Ini adalah bahasa yang sudah kian ada di dunia ini. Bahasa yang dipakai oleh pengucap atau yang berbahasa Roh adalah bahasa yang sudah kian ada di dunia ini. Dari mana bahasa itu? Tentu kalau kita melihat konsep Kejadian pasal 11 ayat 17 dan 18, di mana saat itu tentang peristiwa Menara Babel, di mana bahasa satu saat itu hanya satu bahasa. Tetapi ketika adanya kesombongan terhadap manusia, mereka menyaingi Allah, maka ketika itu Allah melihat mereka tetap bersama dengan satu bahasa, maka mengagalkan rancangan itu. Allah mengagalkan rancangan itu. Katakan di dalam ayat 17, Allah berbicara, mana kita mengacaukan mereka. Dan disitulah terjadinya perpecahan bahasa, sehingga adanya bahasa-bahasa suku, bahasa-bahasa kita sampai saat ini. Artinya bahwa bahasa adalah bahasa manusia yang sudah kian bulan ada di dunia ini. Nanti pahamnya di dalam Kejadian pasal 11 ayat 17 18. Itu pertama terjadi di Menara Babel. Nah, kalau kita memperhatikan bahasa Roh yang digunakan ketika hari Pentakosta, yang digunakan oleh orang percaya dan para rasul saat itu, adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang di Yerusalem saat itu. Nah, kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan ada bahasa-bahasa, begitu banyak bahasa yang dimengerti oleh orang-orang budak. Artinya kita mengatakan bahwa apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh para rasul, apa yang disampaikan oleh orang-orang percaya saat itu adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang pendatang saat itu. Siapa saja mereka? Sudah dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul. Mereka berbicara dengan serupa dengan bahasa-bahasa orang dari berbagai suku saat itu. Pengucapannya jelas, dialeknya jelas, sehingga orang yang mendengar mereka sedang berbicara, pendengar dapat menangkap apa yang disampaikan oleh para rasul saat itu. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-6 dan ke-8, saya akan bacakan kita. Ketika turun budi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu
berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita yang dipakai di negeri asal kita. Artinya bahwa bahasa roh adalah bukan bahasa malaikat, bukan bahasa juga yang baru turun dari langit, tetapi bahasa yang sudah kian ada di dalam dunia. Bahasa yang sudah kian ada di dalam dunia. Jadi konsep bahasa roh yang dipakai oleh para rasul dan orang-orang percaya saat itu adalah mereka berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh pendengar, dan pengucapannya jelas, dialeknya juga jelas, bukan berbahasa yang sembarangan atau historis yang tidak jelas artinya. Nah, jelas bahwa para rasul, para murid berbahasa roh adalah berbahasa dengan jelas, dimengerti orang-orang yang ada di situ. Nah, ini adalah konsep bahasa lidah atau bahasa hati. Nah, apa bedanya di dalam 1 Korintus 14 tadi yang kita pelajari atau yang kita sudah baca tadi? Di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-28. Di sana kalau kita melihat bagaimana kondisi jemaat di Korintus, di mana jemaat Korintus ini adalah sedang dalam masalah, di mana mereka lebih menonjolkan karunia berbahasa roh ini daripada karunia-karunia yang lainnya. Mereka lebih berlomba-lomba berbahasa roh yang tidak jelas, yang jauh konsepnya dari kisah para rasul pada saat hari Pentakosta. Mereka lebih mengutamakan berbahasa roh tanpa ada yang menafsirkan, tanpa ada yang dimengerti, tanpa bahasa yang jelas, tanpa kalimat yang jelas. Yang penting mereka dikatakan berbahasa roh. Tujuan mereka di sana adalah untuk mencari kebanggaan diri. Nah, sehingga dengan terjadinya masalah di dalam jemaat Korintus ini, maka Rasul Paulus menegur, mengkritisi mereka yang menganggap dirinya yang berbahasa roh adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus menegur, mengkritisi bahwa konsep berbahasa roh mereka adalah tidak sesuai dengan konsep pada saat turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta yang dipakai oleh para rasul. Nah, bagaimana Rasul Paulus menegur mereka? Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, Paulus mengajak mereka di dalam ayat yang pertama bahwa mereka harus, yang pertama di dalam jemaat itu harus ada kasih, baru mengejar karunia-karunia lainnya atau karunia-karunia roh. Tapi karunia-karunia yang diutamakan di situ adalah karunia bernubuat, bukan karunia berbahasa roh. Mengapa karunia bernubuat ini lebih diutamakan? Karena Paulus menegaskan di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, kalau kita memperhatikan bahwa karunia di sini adalah harus dipergunakan untuk membangun jemaat. Ketika kita memiliki karunia, kita gunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Tujuan kita untuk memiliki karunia adalah untuk membangun seluruh jemaat. Nah, di sini kalau kita memperhatikan jemaat Korintus, mereka memiliki karunia berbahasa roh, tapi hanya untuk membangun diri sendiri, bukan untuk membangun jemaat. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia, yang membangun, menasihati, dan menghibur. Di sini Rasul Paulus sedang berbicara bahwa Paulus juga tidak sekaligus dalam arti melarang untuk berbahasa roh.
Tapi perlu dipahami bahwa orang yang berbahasa roh, orang yang memiliki karunia berbahasa roh, tujuannya adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Tetapi di dalam jemaat Korintus saat itu, orang yang berbahasa roh adalah mereka yang berbahasa roh sembarangan, tidak teratur. Kalau kita memperhatikan nanti di dalam ayatnya yang ke-9 dan juga di dalam ayat yang ke-9 mereka dikatakan mereka berkata-kata dengan tidak jelas, hanya sia-sia belaka. Artinya bahwa bahasa yang digunakan di dalam Korintus ini adalah tidak sesuai dengan konsep yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang 11. Sehingga Paulus mengkritisi mereka. Buat apa kamu berbahasa roh kalau tidak ada hal yang bisa membangun jemaat? Nah, Paulus mengatakan boleh kamu berbahasa roh. Saya suka kamu untuk berbahasa roh, tetapi harus bisa menafsirkan. Artinya menafsirkan ini harus mengartikan. Jangan sampai kamu berkata-kata tetapi tidak dimengerti oleh orang lain. Itu artinya tidak membangun. Jelas kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan oleh Paulus, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Jadi Paulus menghimbau jemaat Korintus ini, ketika mereka masih ingin memiliki karunia berbahasa roh, mereka juga harus berdoa, meminta hikmat Tuhan, meminta Tuhan untuk memberikan mereka karunia untuk menafsirkan, supaya setiap orang yang berbahasa roh ini tidak hanya sekedar sia-sia saja mereka berbicara, mereka dapat membangun jemaat. Jadi syarat untuk bisa berbahasa roh di dalam konsep Korintus ini adalah harus bisa menafsirkan, harus bisa diartikan. Kalau tidak bisa, berdoa dulu. Berdoa minta dulu Tuhan untuk memberikan pemahaman agar nanti bisa menyampaikan bahasa rohnya itu kepada orang lain. Dengan bahasa rohnya dia bisa membangun orang lain. Nah, Paulus berkata daripada, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, dia mengingatkan jemaat Korintus, kalau tidak ada yang berbahasa yang bisa menafsirkan, Paulus berkata, saya bukan hanya membandingkan dirinya kepada jemaat Korintus, bukan berarti Paulus tidak bisa berbahasa roh, tidak memiliki karunia berbahasa roh. Tapi Paulus mengatakan saya juga bisa sebenarnya di dalam berbahasa. Tapi saya lebih memilih bernubuat, saya lebih memilih berkata-kata yang lebih jelas untuk membangun daripada berbahasa roh, beribu-ribu kata bahasa roh, tapi tidak ada yang dimengerti. Jadi tujuan adalah Paulus ini mengkritisi mereka supaya mereka tidak berlomba-lomba untuk memiliki karunia bahasa roh yang tidak jelas. Supaya mereka bukan lebih mengutamakan berklaim ketika mereka berbahasa roh dianggap sebagai orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Tapi konsep Korintus di sini adalah konsep yang salah yang mereka pahami tentang bahasa roh. Seperti kalau kita nonton tadi di YouTube atau kalau kita melihat aliran-aliran yang lainnya yang hanya mengandalkan bahasa-bahasa laba-laba, tapi tidak ada artinya dan orang lain tidak mengerti sehingga tidak membangun jemaat. Nah, ini yang ditentang oleh Paulus. Supaya jemaat Korintus itu tidak seolah-olah berbahasa roh, tetapi yang bahasa mereka adalah bahasa yang tidak jelas. Bahasa yang tidak mengandung arti. Paulus mengatakan ketika engkau berbahasa roh harus ada yang menafsirkan. Kamu harus bisa menafsirkan, kamu berdoa minta hikmat dari Tuhan. Itu syarat pertama. Atau di dalam
Jemaat Korintus, di mana masalah jemaat Korintus ini berlomba satu jemaat, tidak ada yang tidak bisa berbahasa roh, harus berbahasa roh semuanya. Sehingga Paulus mengatakan, bagaimana kalau ada orang datang beribadah, dan kemudian kamu berbahasa yang tidak jelas, apa kata mereka? Kamu ini gila. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Paulus supaya jemaat Korintus ini tidak lebih cenderung untuk berbahasa roh yang tidak jelas. Rasul Paulus mengusulkan kepada mereka, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang terakhir di dalam Korintus ini, di dalam ayat 26 dan 28, Paulus mengatakan atau mengajar mereka, jika ada yang ingin memiliki karunia roh atau berbahasa roh, paling banyak di dalam jemaat itu 1, 2 atau 3 orang, paling banyak, jangan semuanya. Tapi dengan syarat harus ada yang menafsirkan atau harus ada orang yang mengerti tentang apa yang dikatakan oleh orang yang berbahasa. Kata Rasul, kalau tidak ada yang menafsirkan, kalau seseorang itu berbahasa roh yang tidak bisa menafsirkan, atau tidak ada orang lain yang menafsirkan seperti konsep di dalam Kisah Para Rasul, lebih baik tak usah berbahasa. Lebih baik jangan berbahasa roh daripada menjadi batu sandungan. Artinya bahwa di sini kita belajar bahwa bahasa roh boleh saja, boleh berbahasa roh, tapi dengan konsep standar adalah Alkitab sesuai dengan Kisah Para Rasul. Sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, itu berbahasa roh adalah berbahasa, menyampaikan satu pernyataan atau kalimat-kalimat yang jelas, bahasa yang jelas, sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Bukan dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bukan bahasa asal ini lalu historis. Itu namanya bukan bahasa. Tapi konsep bahasa yang jelas adalah kita pada mulanya kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ini adalah standar kita untuk berbahasa. Jadi kalau di luar konsep ini adalah orang yang tidak memahami Alkitab. Orang yang tidak memahami konsep bahasa roh yang sesuai. Jadi kalau pemuda remaja nanti bertanya bagaimana konsep bahasa roh, inilah bahasa roh hari ini. Jangan ditanyakan, jangan lagi meniru gaya orang lain atau aliran-aliran lain yang berbahasa roh yang tidak jelas, yang berbahasa yang sudah sulit diucapkan setiap doa terus, akhirnya tidak benar. Ya, jadi itu bahasa yang tidak benar. Jadi kita harus berbahasa roh. Konsep di dalam Alkitab berbahasa roh, yang pertama adalah harus bahasa manusia yang dapat dimengerti dengan jelas oleh orang-orang pendengarnya, diucapkan dengan jelas, kalimat yang jelas dan dimengerti. Yang kedua, harus ada yang menafsirkan, dan paling banyak adalah 1, 2, 3 orang di dalam jemaat itu yang berbahasa. Jadi ingat, bahasa roh adalah salah satu karunia, bukan standar atau tolak ukur yang mengukur seseorang itu ketika dia berbahasa roh. Dikatakan adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Tapi saya katakan bahwa orang atau standar untuk mengukur seseorang bahwa hidup di dalam Roh Kudus adalah ketika memiliki 2 roh yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi itu tanda ketika seseorang memiliki 2 roh, itu adalah salah satu tolak ukur bahwa orang itu hidup di dalam bukan bahasa roh. Bahasa roh adalah hanya salah satu karunia. Ya. Di dalam hal ini kita bisa menyimpulkan, kalau pertanyaan tadi, bolehkah orang Kristen berbahasa roh? Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa orang Kristen boleh berbahasa roh dengan dasar, dengan konsep
sesuai dengan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Itulah konsep dasarnya. Itu adalah mereka harus berbahasa yang berasal dari Roh Kudus itu sendiri, yaitu bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh manusia dengan kata-kata yang jelas, bukan kata-kata yang racun yang tidak memiliki makna. Jadi bahasa roh dapat disampaikan dengan kata-kata yang jelas, lalu ada yang mengerti atau menafsirkan bahasa itu. Kalau tidak ada yang menafsirkan, kata Rasul Paulus, lebih baik berdiam. Jadi karunia berbahasa roh adalah karunia untuk digunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Jadi hari ini kita bisa memahami bahwa boleh saja berbahasa roh asalkan sesuai dengan konsep firman. Jangan mengada-ngada. Jangan lompat sana lalu kami berkata-kata bahasa-bahasa yang tidak jelas. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa mengatakan bahwa itu bukan bahasa roh. Tentu bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh sesuai dengan yang dikehendakinya. Bukan bahasa roh bahasa yang dipelajari, tidak pernah dipelajari bahasa roh. Tidak ada kursus bahasa roh. Kalau kita mendengar aliran-aliran lain, mereka harus diajari berbahasa roh. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang seketika itu saja diberikan kepada yang berbicara. Ya, itu bahasa roh. Jadi hari ini kita belajar bahwa karunia berbahasa roh adalah karunia yang digunakan untuk membangun jemaat. Dan juga kita bisa memiliki karunia-karunia yang lainnya. Kita juga harus mempergunakan karunia kita yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita untuk membangun. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mempergunakan karunia yang kita miliki untuk membangun jemaat? Atau hanya membangun diri sendiri? Yang sampai kita sama seperti jemaat Korintus yang hanya mengandalkan bahasa roh untuk membangun dirinya sendiri, tapi bukan untuk membangun jemaat. Jadi hari ini kita diingatkan, marilah kita mempergunakan karunia itu yang kita miliki untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Artinya hari ini kita bisa belajar bahwa bahasa roh adalah bahasa yang dipakai, digunakan untuk membangun jemaat. Berbahasa roh adalah berbahasa yang dapat dimengerti, diartikan atau ditafsirkan oleh orang lain, bukan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa roh adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Bahasa yang kalimatnya jelas, kata-katanya jelas, bukan kalimat-kalimat yang racun atau yang tidak ada maknanya. Jadi bahasa roh adalah merupakan salah satu karunia, bukan standar tolak ukur seseorang. Ketika berbahasa roh dikatakan adalah orang itu yang memiliki Roh Kudus. Bisa katakan bahwa orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, jadi inilah konsep berbahasa roh adalah, bolehkah orang Kristen berbahasa roh? Boleh. Dengan konsep standar Alkitab di luar itu tidak. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk bisa memahami apa itu bahasa roh dan bagaimana. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan. Amin. Minta Ibu Suci menuntut kita. Tuhan Bapa kami yang berada dalam surga yang mulia, kami selalu bersyukur kalau di kesempatan yang mulia ini kami mendengarkan dan firman-Mu yang indah. Kami bersyukur bagi orang Kristen senantiasa bisa memperkenalkan kami, memberi diri melayani, memperkenalkan kami beribadah dengan baik. Kami bersyukur Tuhan dengan firman yang berkata kami ingatkan kembali bahwa bahasa roh adalah yang terpenting dari semuanya.
tujuan dan Jemaat
saat ini ya Tuhan, kami jemaat kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong Kau sertai kami di mana kami di rumah dengan keadaan selamat ya Tuhan. Jauh kami dari kecelakaan, keluar kami dari barang bahaya. Biarlah perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Semua kami pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Mohon berkat yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita mengingat firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini bahwa kita bisa berbahasa roh dengan berdasarkan konsep firman Tuhan, bukan dengan berbahasa roh dengan mengada-ngadakan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kita bahwa karunia berbahasa roh hanya digunakan untuk membangun seluruh jemaat. Mari kita pulang dari mana kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Saat itu dipersilakan. Saat itu selesai, jika ada pengumuman